Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan rutinitas kita bersama. Dan semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan sholawat yang senantiasa kita lantunkan bersama akan menjadi wasilah bagi diri kita semua untuk kelak memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu tentang menjaga anggota-anggota tubuh kita dari hal-hal atau dari untuk kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mulai dari kita menjaga mata kita, anggota tubuh kita, telinga kita, anggota tubuh kita yang berupa lisan kita. Ini semua harus senantiasa kita jaga, jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk melawan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang masalah menjaga perut kita, agar jangan sampai kita gunakan untuk menentang atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin. Wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halal. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'i. Fa inna syab'a yuqassil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha wa yusqilul a'dha'a 'alal ibadah wal ilma wa yuqawwi syahawati wa yansura junudasy syayatin. Wa ammal batnu, sedangkan adapun perut kita, fahfadhu min tanawulil harami, maka menjagalah siapa engkau kepada perut kalian, min tanawulil harami, dari memperoleh perkara yang haram, wasyubhati, dan syubhat. Caranya mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah kita diberi perut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak pak tepak ongguan, nggak benar-benar kita jaga, kita rawat, Masya Allah, kalau sudah lambungnya yang sakit, nanti akan merentek kemana-mana. Maka kita harus menjaga dari mana? Kita harus menjaga agar perut kita dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Harus kita jaga perut kita dari perkara-perkara yang syubhat.
Jadi ada perkara itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada al-halal yang jelas, sudah jelas dalam ketentuannya, memang zatiahnya atau bendanya itu adalah perkara yang halal. Cara memperolehnya juga dengan cara yang halal. Maka ini jelas-jelas al-halal, yaitu perkara yang jelas halalnya. Ada yang perkara yang haram. Perkara yang haram itu ada kalanya memang zatiahnya atau bendanya memang haram. Contoh, seandainya seperti ini sambil saya mengingatkan untuk jamaah, karena saya masih sering ini lihat kalau di pasar Panji itu masih banyak sekali itu orang jualan darah. Kalau orang Jawa ngatakan dideh, kalau orang sini apa namanya itu? Darah ya, darah yang dibekukan. Itu masih sering saya lihat di pasar Panji itu. Nggak tahu apa masuk juga ke Perumnas ini. Ya. Itu zatiahnya memang haram. Jadi darah itu hukumnya haram. Nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan. Memang zatiahnya memang darah itu adalah sesuatu yang haram. Ada perkaranya itu halal, tapi cara memperolehnya ini haram, maka akan menjadikan perkara itu menjadi haram. Contoh, dagingnya ayam, ya, itu halal. Tapi kalau ayam itu hasil dari pencurian, maka yang asalnya halal akan menjadi haram. Itu. Jadi kembali lagi di sini perkara itu ada yang halal, jelas halalnya, yaitu memang bendanya halal atau zatiahnya halal, sekaligus cara memperolehnya pun juga halal. Seperti kayak seandainya kita makan dagingnya ayam, ini halal. Cara memperolehnya, kita punya rezeki, habis kerja dapat uang, beli ke pasar atau di pedagang kita beli. Ini namanya cara memperolehnya dengan cara yang halal. Ada perkara itu yang zatiahnya haram, ya secara otomatis kalau zatiahnya haram maka nanti akan menimbulkan tetap menjadi perkara yang haram, seperti darah tadi itu. Ini memang zatiahnya memang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang halal zatiahnya, tapi caranya memperoleh ini dengan cara yang tidak benar, maka yang halal akan menjadi haram. Contohnya seperti tadi, daging ayam itu halal, tapi kalau ayamnya hasil curian, maka daging ayamnya akan menjadi haram. Ada lagi yang diantaranya halal dan haram. Makanya sabdanya Rasulullah kan gitu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Perkara yang masih belum jelas apa ini halal, apa ini haram, itu namanya syubhat. Lah ini kita untuk mensyukuri nikmat Allah, kita diberi batnu atau kita dikasih perut atau lambung ini, ayo caranya mensyukuri dengan cara apa? Dengan kita jaga jangan sampai yang masuk ke dalam perut kita ini adalah perkara-perkara yang haram. Kalau bisa dilanjutkan, jangankan kon haram, syubhat saja jangan dimasukkan ke perut kita. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahris ala talabil halali, wahris dan bersungguh-sungguhlah siapa engkau ala talabil halali, atas mencari rizki yang halal. Jadi kita harus berusaha untuk mencari rizki yang halal. Jangan ikut-ikutan orang yang ngomongannya nggak genah. Oh, nyari yang haram sulitnya, masya Allah, apalagi yang halal. Itu omongan gak genah, gitu. Nah ya wong sampean nyari perkara yang haram oleh nih hitung-hitungan matematika, ya nggak hasil-hasil lah ya. Salah matematika buku neta kecek lowanjeng, perkaliannya nggak jelas.
Sekarang keluar 3 lekor, laguna benih 4 lekor boleh itu. Mon matematika normal 3 lekor, mari 3 lekor keluar 4 lekor. Ini ndak 3 lekor bisa keluar 50 beluk, karena jauh geluk itu. Pas ngangi hitungan-hitungan matematika, hubungan ambek mimpi dan lain sebagainya. Ya sampean nyari rezeki yang model kayak gitu ya sulitnya Masya Allah. Ya. Tapi kalau mencari rezeki yang halal itu nggak sulit asalkan kita mau. Uang kita kerja menolong orang, mungkin kerja kuli bangunan, asalkan yang jujur ya halal itu. Kita berangkat ke kantor sesuai dengan aturannya, masuk kantor itu seandainya jam 7 ya masuk jam 7, pulangnya seandainya pulangnya nanti jam 4 sore ya pulang jam 4 sore, halal. Tapi perjanjiannya itu masuk jam 7 pulang jam 4 sore kok ternyata berangkat jam 8. Nanti kalau sangat bedai berung kopi menaben sakoni moleh tedu ngebengkoh bekto nang absen burun tar ceklok boleh. Itu yang jadikan rezeki haram kalau kayak gitu. Wong jenengan dijanji itu kerja jenengan jam 7 sampai jam 4. Ada kerjaan gak ada kerjaan ya sampean suruh tengok-tengok itu sudah lakona kan nyaman. Tapi Pak Kaso suruh neng-neng dalam kantor juk tojuk bejer setiap bulan. Maknya rese kelakuan saya lain. Kita harus berusaha wahris ala talabil halal. Kita harus bersungguh-sungguh agar kita memperoleh rezeki yang halal. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'i. Alamadu dan Syibai, ada yang baca Syab'i, ada yang baca Syibai. Ini kitab ini nggak ada harokatnya, diwaca menengai bias diam saja ini. Maka ada aturannya, namanya ada ilmu sorofnya nanti. Fa idza wajadta, maka di dalam ketika telah menjumpai siapa engkau kepada halal, wis nemu rizki, alhamdulillah nemu sing halal. Lanjutnya gimana? Fahris, maka hendaklah bersungguh-sungguh menjaga siapa engkau ala antaqtasira, atas hendak tidak ceroboh siapa engkau minhu dari halal ala maduna syab'i, atas perkara yang dilebihnya kenyang. Jadi kita sudah punya rezeki yang halal. Ini sama agama masih disarankan rezeki benar halal, tapi jangan sampai nanti ketika kita mengkonsumsi tersebut jangan sampai terlalu kenyang. Nek terlalu kenyang malah bawa penyakit. Apalagi umur sudah 40 tahun, samurat nyantir. Ya. Samurat, ada apa lagi itu? Kolesterol. Nanti ada tambahan lagi tarik tanah boleh kencing manis. Kan pas emo sentara jamaah ke masjid. Ya. Itu paving rata bisa-bisa gayanya seperti kayak pavingannya nggak rata, cek lencean. Gara-gara asam urat. Ini kenapa? Karena tidak mau menjaga rizki yang sudah halal memang, tapi kita tidak jangan sampai menggunakan rizki tersebut sampai melewati batas perut kita menjadi yang kenyang, yang berlebihan. Fa inna syab'a, maka sesungguhnya kenyang itu yuqasil qalbah. Yukasi itu mengeraskan asyab'a al-qalba, kepada hati jadi keras, dikandani ampo mangka. Ini dibilangi loh, dinasihati baik-baik. Seandainya pengajian didatangkan, seandainya ada orang yang ngisi pengajian, ya boleh, jadi orang yang ya jangan sabar. Jadi ya gara-gara yang geluk. Ya, jadi mun benda orang dinasehati orang, baik itu secara langsung atau mungkin pengajian di majelis taklim, kok sampai kayak gitulah, itu gara-gara diantaranya yaitu gara-gara terlalu kenyang. Wa yubtilul hafdho, dan juga al-hifdho, dan juga kenyang itu bisa merusakkan hafalan, jadi mengurangi daya ingat. Wa yusqilul a'dha'a 'alal ibadah, ini yang jelas nyata. Wa yusqilu, dan memberatkan kenyang al-a'dha'a, kepada anggota tubuh, anil ibadati, dari beribadah. Orang itu nek wis kenyang
kelewatan kenyang apalagi ini lempo untuk beribadah. Ya gampangannya contohnya lah seandainya kita di bulan Ramadan itu biasanya porai sudah nggak makan mulai pagi sampai sore buka saat ketemu nih makan kabeh, nanti nek terawih kan males akhirnya bikin sujud para keluara boleh gara-gara terlalu kenyang. Ini kalau kenyang wa yuskilu al-a'dha anil ibadah, tubuh kita akan merasa males berat untuk melakukan ibadah. Wa yuqawi syahwat, dan juga kalau orang itu terlalu kenyang akan menimbulkan syahwat yang berlebihan. Sehingga kalau ada syahwat yang berlebihan wa yansuru junudas syaitan, dan akan menolong kepada bala tentaranya syaitan. Ini. Wa syab'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Ini tadi katakan halal, kamu harus bisa menjaga rizki yang halal tersebut, harus jenengan gunakan, jangan sampai kenyang, kelewat kenyang. Ya, wong sebetulnya orang makan itu yang paling enak itu lawuhnya lawuh lapar. Kalau lapar itu ketemu apa saja nyaman, tapi kalau sudah kenyang ketemu masakan yang kayak apa enggak enak jadinya. Kalau yang halal saja akan, kalau berlebihan nanti akan bisa menimbulkan hal-hal yang jelek, ya. Wasyab'u minal halal mabda'u kulli syarrin, kenyang dari perkara halal menjadi permulaan daripada hal-hal yang jelek. Fakaifa minal haram, fakaifa maka hal seperti apa minal harami dari yang haram. Kalau yang halal saja bisa efeknya tidak bagus, apalagi kalau kita memakan hal-hal yang haram, maka secara otomatis akan menimbulkan efek yang jelek. Wa talabul halali fariidatun ala kulli muslimin. Wa talabul halali, dan adapun mencari rizki yang halal itu fariidatun, itu wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, yang biasa kita dengar hadisnya kan apa, bukan tolabul halal, tolabul ilmi biasanya kan gitu. Ini ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahasanya Rasulullah bersabda, tolabul halali fariidatun ala kulli muslimin, mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap orang muslim. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal binai ala sirjin. Wal ibadatu, dan adapun beribadah, wal ilmu, dan mencari ilmu, tapi ma'a aklil harami, beserta dengan makan makanan yang haram, maka kalbinai ala sirjini, maka diibaratkan sebagaimana orang yang membangun sebuah bangunan tapi ala sirjini, di atas kotorannya sapi. Jadi orang ibadah, rajin ibadahnya, tapi yang dimakan dari perkara-perkara yang haram, maka itu diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali di sini kalbinai ala sirjin, sebagaimana orang yang mendirikan sebuah bangunan di atas kotorannya sapi, ya tetap jelek. Fa idza qana'ta fis sanati biqamisin khashinin wa fil yaumi wal lailati biraghifaini minal khashkari wa tarakta atalazzuza bi atyafil udumi lam yu'awwizka minal halali ma yakfika. Fa idza qana'ta, maka di dalam ketika merasa cukup siapa engkau fisanati di dalam 1 tahunnya, bikomisin dengan baju khoshinin yang biasa-biasa saja, bukan baju yang mewah, wa fil yaumi wal lailati, dan di dalam kesehariannya sehari semalam, birawi faini dengan 2 roti minal khoshkari, dari roti-roti yang kelas menengah ke bawah,
Wa tarakta, dan meninggalkan siapa engkau at-talazzuza, dengan kenikmatan, bi atyabil udumi, dengan lauk-lauk yang istimewa, lam yu'awwizka minal halali, maka tidak akan lam yu'awwizka, maka tidak akan melemahkan kepada engkau minal halali, dari perkara yang halam, ma apa perkara yakfika, yang mencukupkan apa maka kepada engkau. Kalau kita bisa sudah hidup dengan sederhana, pakaian ya yang wajar-wajar saja, enggak bagus, terlalu bagus juga tidak jelek. Wong orang itu pakaian jelek temen ya enggak bagus. Wong sabda apa? Firman-Nya Allah kan gitu, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang paling bagus milik kalian semua inda kulli masjid, ketika jenengan mau berangkat ke masjid. Jangan pakai yang jelek-jelek. Cuma maksudnya bagus di sini bukan terus lewatan saking bagusnya yang sampai harganya terlalu mahal, itu bukan. Ya wis pokok bagus, panteslah sewajarnya. Wa fil yaumi wal lailati biraghifaini minal khashkar. Kita sudah bisa cukup dengan kita makan. Ini karena contohnya orang Arab, ya cukup dengan 2 potong roti. Anggaplah ning sini seandainya kita wis enak makan ambek apa itu? Ambek maronggi, ambek tempe, pecek tempe. Ya seandainya kayak gitu. Wa tarakta atalazzuza bi atyabil utubi, kita bisa meninggalkan memakan makanan-makanan yang lebih enak dari lauk pauk kita. Maka fa insyaallah, kalau kita bisa melakukan gitu, maka tidak sulit bagi diri kita semua untuk beralih dari perkara yang haram menuju perkara yang haram. Maksudnya gimana? Kita ini hidup di dunia sama Allah disuruh yang qanaah, yang rima, yang sedeng-sedeng saja, nggak usah sampai berlebihan. Makanya saya punya gurunya guru saya, karena guru saya langsung Kiai Haizul Ma'ali, kakak sepupu saya sendiri yang ngajari saya mulai kecil, dari saya ngaji alif ba ta sampai alhamdulillah saya ngaji sama beliau kitab-kitab besar, hadis Bukhari, hadis Muslim, tafsir Jalalain, tafsir Munir. Alhamdulillah saya banyak ngaji sama beliau, kakak sepupu saya sendiri. Beliau mempunyai guru yang namanya Syekh Abdul Fadl Asnori. Itu kalau saya diceritai gitu, Syekh Abdul Fadl Asnori itu seorang kiai, alimnya Masya Allah. Beliau nggak pernah belajar menuntut ilmu sampai ke luar negeri, sampai ke Arab, enggak. Beliau asli ngaji yang paling banyak kepada abahnya sendiri, yaitu Ki Abdul Syakur. Cuma beliau punya kelebihan dari alimnya, beliau banyak sekali karangan-karangan kitab, sampai diantaranya ada salah satu kitabnya beliau yang dijadikan sebuah penelitian di Universitas Al-Azhar, yaitu kitab namanya Kawakibul Lama'ah. Itu karenanya Syekh Abdul Fadl Asnori. Jadi alim, beliau nggak pernah sampai sekolah ke luar negeri, tapi memang benar-benar alim beliau. Nah itu kalau beliau itu dikasih dahar sama istrinya, itu disiapkan daharan, itu kok lauknya ada ayam, ada telur, macam-macam. Itu dawuhnya itu simple. Ini dawuhnya Bunyai, dawuhnya garwonya sendiri. Waktu itu nyampaikan kepada ibu saya, kebetulan masih ada hubungan famili. Nyampaikan ke ibu saya, itu bilang, lah iya nduk, katanya, wong anu Pak Demu itu kalau dikasih makan telur, dikasih makan daging ayam, itu bilangnya, lah ya lah Bu, kok mangan kok koyok ngene nikmati. Ojo kayak gini, nanti bisa mengurangi nikmat di surga. Ini daunnya beliau. Ngakan apa? Telur ambil ikan ayam. Saking sederhananya beliau. Sehingga
seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Kalau kita sudah cukup dengan hal-hal yang sederhana, kenapa kita harus mencari apa makanan-makanan yang di atas daripada kebiasaannya? Sebab itu nanti akan menarik kita untuk mencari rezeki yang tidak halal. Nek wis tempe tahu enak, lu nyapa golek setik piring. Nggih. Enggak usah sing aneh-aneh. Ya. Katanya malah sekarang ilmuwan kan banyak nemukan maronggai gitu ya. Katanya orang luar negeri itu, kalau orang situ Bondo maronggi, kalau orang luar negeri itu maronggai gitu ya. Itu masya Allah, sampai dicari sekarang daunnya itu kalau di Jawa itu katanya dipakai untuk mandikan mayat biasanya ya, katanya kan gitulah. Sekarang itu malah dicari itu. Itu khasiatnya sangat banyak, padahal di sini loh masya Allah, insya Allah sampean minta ke tetangganya nggak mungkin ada yang bilang jangan gitu, insya Allah ikhlas semua ngasih itu. Kalau kita cukup dengan hal-hal yang sederhana, kenapa kita harus mencari yang aneh-aneh, sengono hotdog, sengono semacam-macam? Ya sang wajar saja sudah. Nanti kita rasakan nikmat itu semuanya ketika kita sudah ada di surganya Allah. Nggak bawa penyakit kalau di akhirat nanti jenengan tiap hari mau makan pakai kalau di sini kan gitu, kalau makan sudah pagi pakai santan, nanti malam santan lagi, terus esoknya lagi pakai pecel dengan asam urat umat kan nggih. Nanti di surga nggak ada orang sakit, nggak ada penyakitnya sama sekali. Saare nganggo pakai nyiur itu, pakai santan itu nggak mungkin ada asam urat sudah. Pokok enak-enak saja. Makanya biar kita bisa nikmat ibadah, sholat iso jejeg sholate, nggak sampai miring-miring ya. Waktu ini kita sujud iso sujud sempurna. Mau bangun dari sujud nggak usah cari pegangan di